Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Anda semua ya. Semoga di pagi ini semua dalam keadaan sehat dan tentunya tetap semangat walaupun pembelajaran kita jarak jauh ya. Tapi yang jauh hanya fisiknya ya, hatinya tetap di SMA Negeri 1 Batang Cenaku ya. Eh, Sebelum ke pembelajaran kita mulai ya, silakan Ananda Presi ya untuk memimpin doa. Tadi Ibu perhatikan maksudnya paling awal ini. Biar pembelajaran kita bisa berjalan dengan lancar. Silakan Ananda Presi. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih Ananda Presi. Mudah-mudahan dengan diawali dengan doa ya kita bisa berjalan dengan lancar. Ya, sebelum lanjut ya, ini Ibu cek hadirnya terlebih dahulu. Ya, kelas 10 MIPA 1. Nah, kebetulan pagi ini yang mengikuti pembelajaran ada 14. Nah, ini Ibu cek dulu ya. Oh, berarti sudah hadir semua ya? Hadir semua ya 10 MIPA 1? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah. Tunggu hari ini. Coba semangat belajar. Semangat. Siap belajar? Siap. Ya, berarti sudah siap ya. Sudah siap. Jadi nanti bisa mengikuti pembelajaran dengan baik untuk meningkatkan rasa cinta kita terhadap Indonesia, meningkatkan rasa nasionalisme kita. Ya. Ayo kita nyanyi sama-sama lagu Garuda Pancasila. Pancasila teriak proklamasi hadiah bersama ya, mudah-mudahan nasionalisme kita terhadap Indonesia, kemudian lagu-lagu kebangsaan ya, biar kita tetap hafal karena pertemuan minggu lalu ya Ibu sudah menyampaikan. Nah, kira-kira pembelajaran minggu lalu apa? Tentang apa coba? Tentang teks eksposisi, Bu. Oh, gitu, tentang teks eksposisi. Nah, ini menurut Randy ya. Jadi masih teringat ya sampai saat ini ya? Masih ya? Masih ya? Masih Bu. Masih. Nah, untuk pembelajaran kita pada pagi ini yaitu berkaitan dengan teks laporan hasil observasi. Nah, coba siapa yang pernah melakukan observasi? Saya, Bu, pernah. Ya, pernah ya mengamati. Nah, itu bagian dari observasi. Ya, Bu Serspin ya. Nah, ini pembelajaran kita pagi ini ya, laporan hasil observasi. Tetapi sebelum ke materi ya, Ibu sampaikan tujuan pembelajaran kita pagi ini. Nah, ini untuk tadinya dulu ya. Ini itu menganalisis isi dan aspek kebahasaan dari minimal 2 teks laporan hasil observasi. Tujuan pembelajaran kita pagi ini ya. Nah, yang pertama nanti ya, setelah peserta didik dan guru melakukan diskusi ya. Jadi nanti ada mengamati teks di PowerPoint ya. Anda bisa mengisi dan kebahasaan dari 2 teks laporan hasil observasi dengan tepat. Kemudian yang berikutnya, nanti Ananda bisa menganalisis isi dan kebahasaan dari 2 teks laporan hasil observasi. Nah, sebelum ke materi lebih lanjut Ibu jelaskan ya, Ibu bagi dulu ya LKPD di WA Group. Nah, silakan sambil diamati di WA Group ya LKPD-nya. Walaupun nanti pembelajarannya kita berkelompok ya, LKPD Ibu bagi dulu. Ya, per individu akan diamati LKPD-nya sambil menjelaskan materi yang akan Ibu sampaikan ya. Laporan hasil observasi itu apa sih? Nah, apa ada yang bisa? Apa itu laporan hasil observasi? Izin menjawab Ibu. Iya, silakan. Laporan hasil observasi adalah teks yang berisi informasi umum mengenai pengamatan yang sudah kita lakukan secara langsung. Demikian Bu. Ya, teks yang menggambarkan secara umum tentang pengamatan yang sudah dilakukan. Nah, ya mantap sekali ya, bagus sekali. Nah, mudah-mudahan nanti yang lain juga bisa menjawab dan mau menjawab. Ibu tampilkan apa ini? Bunga bangkai. Bunga bangkai. Bu. Diamati. Nah, ini adalah contoh ya, contoh dari teks laporan hasil observasi. Bunga bangkai terdiri atas. Coba paragraf pertama coba diperhatikan. Di situ ditemukan apa coba? Jenis Bu. Jenis ya, bagus sekali jenis ya. Kemudian apa lagi? Istilah Bu. Ya, luar biasa bisa menyebutkan ya. Ada istilah di sini, ada
Amorphopalus titanum. Nah, ini adalah istilah. Pengertian teks laporan hasil observasi. Nah, teks laporan hasil observasi adalah teks yang memiliki fungsi untuk memberikan informasi ya mengenai suatu objek atau situasi dan hal lain yang telah diamati ya atau diinvestigasi dengan teliti ya, kemudian secara sistematis. Nah, ini untuk pengertiannya. Struktur teks laporan hasil observasi itu ada 3 ya. Ada definisi umum, kemudian deskripsi bagian, dan simpulan. Ini memuat apa? Definisi, keterangan umum, kemudian berbagai informasi ya. Nah, ini contohnya. Ibu ambilkan contoh ya dari anggrek bulan. Berikutnya ada deskripsi bagian. Nah, coba di sini yang menunjukkan deskripsi bagian, coba kata kuncinya apa di sini? Ya, Menyebutkan coba. jenis, Bu. Menyebutkan jenis, betul. Nah, kemudian yang berikutnya, nah ini ada simpulan. Nah, simpulan itu berarti, nah ini Ibu contohkan dari lidah buaya, ya lidah buaya. Ada suaranya Ibu kan? Ada, Bu. Ada ya. Nah, Bu. ya alhamdulillah. Nah, ini. Namun para remaja dan anak-anak ya, nah biasa menggunakan lidah buaya untuk menebalkan serta merawat rambut. Nah, ini simpulan dari lidah buaya. Nah, nanti Ananda masuk ke roomnya masing-masing, ke kelompoknya masing-masing ya. Kemudian tugasnya apa? Menganalisis kebahasaan ya, teks laporan hasil observasi dari lidah buaya dan anggrek bulan. Nah, kemudian ditulis sesuai dengan LKPD. Dan ide, kemudian mengikuti diskusi dengan baik. Nah, itu ada poin-poin tersendiri. Nah, itu ya. Baik, Bisa ya Ananda ya. bisa Bisa, Bu. Bu. Ya, untuk lanjut diskusi, Ibu akan masuk ke kelompok 2 ya. Ananda juga sudah selesai ya. Nah, jadi kira-kira bisa untuk presentasi ya. Bisa, Bu. Bisa Bu. Bisa, Bisa, Bu. Bu. Kelompok 1. Nah, kelompok 1, perwakilan kelompok 1. Nah, silakan dipresentasikan. Karena waktu kita terbatas, Ibu minta hanya 1 teks laporan hasil observasi saja yang dipresentasikan, ya. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang teks mengenal lidah buaya. Untuk kata istilah, yaitu terdapat aloe vera berbadan linear dan eksterior. Untuk kata sifat, yaitu terdapat paling laris, mudah hidup, indah, dan sangat bagus. Untuk kalimat definisi, lidah buaya adalah salah satu jenis tanaman hias yang mempunyai berbagai macam manfaat bagi kesehatan. Untuk kalimat deskripsi, tanaman lidah buaya memiliki daun yang berbentuk runcing dengan taji. Di samping itu, daun yang dimiliki oleh tanaman ini memiliki tepian yang bergerigi, tidak tipis, serta berbintik-bintik. Penampilan dari Ananda, Sasa. Nah, coba kelompok 3. Ada tanggapan tidak kelompok 3 berkaitan dengan presentasi dari kelompok 1, perwakilan kelompok 1? Izin menanggapi. Ya, silakan Ya, Ananda Desi. Saya perwakilan dari kelompok 3. Menurut saya presentasi yang disampaikan oleh kelompok 1 sudah sangat jelas, Bu. Demikian. Oh, sudah jelas ya? Tapi Dan tidak berkaitan ada yang dengan perlu isinya ditambahin. bagaimana? Oh, Tidak ada yang perlu ditambahin lagi, Bu. oh ya berarti sudah lengkap ya. Itu presentasi dari kelompok 1 ya. Coba sekarang ya Ibu beri kesempatan untuk kelompok 2 ya. Silakan presentasi kelompok 2. Baiklah, berikut hasil diskusi kami dari kelompok 2, yaitu teks laporan hasil observasi mengenai anggrek bulan. Nah, kebahasannya yang pertama istilah. 1. Phalaenopsis ambilis. 2. Puspa pesona Indonesia. 3. Phalaenopsis. 4. Eksterior. 5. Orchidaceae. 6. Epiphyt. 7. Interior. Yang kedua kata sifat. 1. Lebar. 2. Sangat baik. 3. Banyak. Ibu rasa sekilas itu tadi sudah lengkap sekali ya. Hanya saja siapa tahu coba nih dari Anda yang lain atau kelompok yang lain ada yang bisa menanggapi? Apakah Menanggapi presentasi dari kelompok 2. Menurut kami sudah sangat bagus sekali, namun kami akan menambahkan sedikit pada kalimat definisinya, yaitu anggrek bulan adalah salah satu jenis tanaman bunga anggrek yang cukup populer di kalangan masyarakat. Sekali, Bu. ya hanya saja di kalimat definisi tadi Ibu perhatikan memang kurang. Ingat ya, kalimat definisi itu jelas ada kata kuncinya yaitu adalah
ialah, nah itu. Ya, perhatikan kelompok 2 ya. Iya, Bu. Baik, Bisa ya, Bu. tapi secara umum ya sudah luar biasa ya, semangatnya luar biasa, sudah bisa kerjasama dengan baik ya, bisa mempresentasikan, walaupun masih ada kekurangan, yang penting tunjukkan keberaniannya dulu. Nah, itu yang harapan Ibu ya. Jadi semuanya berani tampil, berani menyampaikan memang ada perbedaan ya, tetapi tujuannya di sini adalah untuk saling melengkapi. Nah, tadi untuk penampilan kelompok 2 ya sudah dilengkapi oleh Ananda Okta ya. Jadi diluruskan tadi jawabannya Ananda Randy dan kawan-kawan kelompok 2 ya, berkaitan dengan kalimat kalimat definisi ya. Jadi ada kata kuncinya. Nah, itu ya, bisa ya Ananda ya. Coba ini Ibu lihat ya untuk jawabannya ya, bisa diperhatikan ini untuk LKPD-nya. Ibu kirim ke WA group ya untuk jawaban LKPD yang sesuai. Nah, Ibu kirimkan di WA group. Jadi bisa dilihat di WA group ya, Ananda ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Baik, Bu. Bisa, Bu. Baik, Bu. Nah, jadi bisa dilihat itu jawaban harusnya. Nah, tadi Ibu lihat di kelompok 2 ya, tadi yang dipresentasikan oleh Ananda Randy Setiawan, yaitu berkaitan dengan kalimat definisi. Nah, itu yang kurang tepat ya. Lebihnya sudah oke, semuanya sudah mantap-mantap ya. Kerjasamanya luar biasa. Nah, ini Ibu apresiasi ya, kerjasamanya luar biasa ya. Walaupun banyak kendala, tetap ya, tetap kita semangat belajar. Ya, itu ya. Jelaskan berkaitan dengan kalimat definisi. Coba silakan. Oh iya, ini Ananda Desi. Nah, Ananda Desi, silakan coba. Ananda Desi, apa itu kalimat definisi? Izin menjawab, Ibu. Ya, Kalimat silakan. tadi sudah dijelaskan oleh Ibu, kalimat definisi itu kalimat yang berisi penjelasan mengenai suatu objek atau suatu hal yang ditandai dengan kata kunci adalah, ialah, atau merupakan, Bu. Siapa yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran pagi ini? Erika, ya Ananda Erika, ya, silakan. Baiklah, kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah yang pertama berkaitan dengan struktur teks laporan hasil observasi, yaitu definisi umum, deskripsi bagian, dan kesimpulan. Yang kedua yaitu kaidah kebahasan teks laporan hasil observasi menggunakan istilah, kata sifat, kalimat deskripsi, kalimat definisi, kata benda, dan menggunakan konjungsi. Ya, terima kasih Ananda Erika ya, berarti sudah bisa menyimpulkan. Ananda Satrio. Nah, ini Ibu perhatikan tadi yang paling kalem ini. Nah, coba Ibu minta untuk pimpin doa ini, Ananda Satrio. Ya, silakan Ananda. Baiklah, teman-teman, sebelum kita menutup pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Ya, terima kasih Ananda Satrio sudah memimpin doa ya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari pagi ini ya bisa tersimpan dalam memori gitu ya, bisa tersimpan. Nah, gitu saja ya Ananda ya. Ingat ya, lakukan perubahan walaupun tidak menjamin kesuksesan, tapi ingat ya, lakukan perubahan walaupun tidak menjamin kesuksesan, tapi tidak ada kesuksesan tanpa perubahan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu.